kelompok 3 Dasar Kebijakan Kesehatan. Di video kali ini kami menunjukkan hasil poster kami tentang penyakit kusta. Yuk simak penjelasannya. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat berbagai penyakit yang menjadi tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, terutama penyakit menular yang sering kali terabaikan. Penyakit kusta merupakan salah satu jenis penyakit dalam kategori neglected tropical disease atau penyakit tropis terabaikan. Kusta masih menjadi permasalahan kesehatan menular yang cukup signifikan di Indonesia. Indonesia sendiri menempati posisi ketiga negara dengan kasus kusta tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penyakit kusta masuk dalam RPJMN 2025 sampai 2029 dengan target eliminasi nol kusta pada tahun 2030. Kusta atau morbus Hansen merupakan penyakit infeksi bakteri kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan Mycobacterium lepromatosis. Kusta dapat menyerang kulit, mata, saraf tepi, dan mukosa hidung. Dalam beberapa kasus, bagian tubuh dapat kehilangan rasa sentuhan dan nyeri, sehingga meningkatkan kemungkinan cedera seperti luka dan luka bakar. Penyakit kusta dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi masih banyak stigma terhadap penyakit ini dan sering mendapatkan diskriminasi sosial. Sebagai tim Kemenkes, kami akan mengambil langkah terpadu untuk menyelesaikan masalah kusta dengan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran rutin, mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, serta melengkapi sarana dan alat bantu penderita. Kami juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan merevisi mekanisme monitoring evaluasi dengan sistem kunjungan rumah. Selain itu, pemberdayaan kader serta tokoh masyarakat akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga dan menekankan penularan kusta secara optimal. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta, terlibat dalam program deteksi dini, serta mendukung penuh aktivitas kader kesehatan di lingkungan sekitar. Sementara itu, mahasiswa dapat menjadi agen advokasi untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran, berpartisipasi melakukan kampanye edukasi dan literasi kesehatan secara kreatif dan masif, serta melakukan penelitian dan inovasi untuk mengatasi masalah sosial, memutus rantai penularan, dan menyediakan sarana serta alat bantu bagi penderita kusta, sehingga mendukung upaya terpadu Kementerian Kesehatan. Apa sih penyakit kusta harus diselesaikan? Yang pertama, beban penyakit masih cukup besar. Meskipun kusta sering dianggap penyakit masa lalu, kenyataannya masih muncul ribuan kasus kusta. Yang kedua, kusta ini dapat menyebabkan kecacatan loh. Tentunya potensi kecacatan ini dapat menambah beban pada individu dan sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, stigma dan diskriminasi. Di Indonesia sendiri, penyakit ini seringkali dianggap sebagai penyakit kutukan. Tak heran, hal ini juga menyebabkan diskriminasi pada pasien. Yang keempat, ketidakmerataan antar daerah. Daerah terpencil dengan prevalensi tinggi masih sulit dijangkau oleh layanan kesehatan. Hal ini tentunya menyebabkan ketimpangan dalam pemberian layanan kesehatan. Dan yang terakhir, upaya eliminasi global. WHO sendiri menargetkan eliminasi kusta sebagai bagian dari neglected tropical diseases. Dan Indonesia sendiri berkomitmen menuju zero cases, zero disability, and zero stigma. Nah, seperti yang sudah aku jelasin tadi, walaupun penyakit kusta ini sering dianggap sebagai penyakit masa lalu, kenyataannya masih muncul ribuan kasus. Bahkan di Indonesia, per 12 September 2024 kemarin, dari 10.000 kasus tercatat, 6.156-nya adalah kasus baru. Bisa teman-teman lihat pada peta ya, bahwa ada beberapa daerah tertentu yang eliminasi kustanya masih rendah.
Lalu di beberapa wilayah seperti Papua Barat dan Maluku Utara, kasus kustanya masih sangat tinggi. Tercatat pada 2022, 9,89 per 10.000 penduduk kena kusta di Papua Barat dan 5,37 per 10.000 penduduk terkena kusta di Maluku Utara. Dibandingkan dengan wilayah lain, tentunya angka ini cukup tinggi ya. Pencegahan dari materi kami. Yang pertama, menghindari kontak dekat dalam jangka panjang pada seseorang yang terinfeksi tetapi tidak diobati. Tidak diobati berarti tidak pergi ke dokter atau melakukan pengobatan mandiri. Yang kedua, hindari juga daerah yang mengalami endemik dari penyakit kusta. Pastikan juga untuk melakukan diagnosis dini jika mengalami gejala dari penyakit ini. Diagnosis dini dilakukan tetap ke dokter, bukan lewat Google. Yang ketiga, segera mendapatkan pengobatan untuk pencegahan penularan pada orang lain. Hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah kusta agar tidak menyebabkan gangguan pada tubuh. Jadi, mari kita lakukan pencegahan daripada pengobatan karena belum ditemukannya vaksin. Namun, orang yang terkena kusta akan mengalami bekas fisik yang cukup ketara.